Nama saya Didi Suwito. Saya akan membawakan Medical Plan. Medical Plan adalah sebuah program rawat inap rumah sakit yang dirancang memberikan kemudahan-kemudahan apabila kita harus masuk rumah sakit dan dirawat inap karena sakit atau karena kecelakaan. Manfaat ini akan membayarkan manfaat asuransi untuk manfaat rawat inap, manfaat tindakan bedah, manfaat rawat jalan, manfaat tambahan atas meninggal dunia akibat kecelakaan, manfaat tambahan dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh penanggung. Untuk usia masuk minimal adalah 6 bulan, maksimal 65 tahun. Dengan masa perlindungan maksimal hingga usia 75 tahun. Masa tunggu untuk medical plan adalah 30 hari karena sakit. Apabila masuk rumah sakit karena kecelakaan, maka masa tunggu 30 hari tidak berlaku. Untuk penyakit-penyakit tertentu, masa tunggunya adalah 12 bulan setelah polis diterbitkan. Untuk cara pembayarannya bisa menggunakan kartu atau sistem reimburse. Untuk manfaat rawat inap medical plan dapat dipilih sesuai dengan keinginan nasabah, dari plan minimal 250 hingga maksimal plan 2000. Berikut ini adalah manfaat medical plan yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan nasabah. Sebagai contoh, apabila kita mengambil manfaat plan 750, maka secara otomatis kita akan dijamin dengan manfaat sebesar 400 juta per 1 tahun polis. Di mana untuk mendapatkan manfaat itu tadi, minimum uang pertanggungan yang harus kita ambil adalah 187 juta rupiah. Apabila kita mengambil manfaat plan yang 1000, maka secara otomatis kita akan dijamin dengan manfaat per 1 tahun polis sebesar 500 juta rupiah. Dan untuk mendapatkan manfaat sebesar 500 juta rupiah itu tadi, minimum uang pertanggungan yang harus diambil adalah 334 juta rupiah. Untuk manfaat-manfaat dari 250 sampai 750 berlaku ketentuan inner limit atau sesuai dengan batasan. Apabila nasabah memilih manfaat yang 1000 sampai 2000, maka akan berlaku sesuai dengan tagihan atau kwitansi. Tabel manfaat medical plan terdiri dari manfaat rawat inap. Manfaat rawat inap meliputi biaya kamar dan akomodasi per hari maksimal 150 hari per 1 tahun polis. Ini sudah termasuk biaya harian perawatan umum seperti biaya suntik, mandi, dan lain-lainnya oleh perawat diganti sebesar tagihan dari rumah sakit, namun tidak melebihi jumlah maksimal harian dan batas maksimal klaim yang ditetapkan bagi peserta berdasarkan plan yang diambil, dan tidak melebihi 150 hari untuk setiap perawatan atas suatu penyakit atau cedera maupun komplikasinya. Yang kedua, biaya ICU per hari maksimal 45 hari per ketidakmampuan. Ini sudah termasuk biaya perawatan pada unit perawatan intensif yang tidak melebihi 45 hari perawatan untuk setiap cedera atau penyakit akan diganti sebesar tagihan rumah sakit, namun tidak melebihi jumlah maksimal harian dan batas maksimal klaim yang ditetapkan bagi peserta berdasarkan plan yang diambilnya. Untuk plan 250 hingga plan 750 berlaku sesuai dengan batasan, untuk plan 1000 hingga plan 2000 berlaku sesuai dengan tagihan. Yang ketiga, manfaat pembedahan. Manfaat pembedahan dibagi menjadi 4 macam pembedahan. 1. Pembedahan minor, 2. Pembedahan major, 3. Pembedahan intermediate, 4. Pembedahan kompleks. Untuk plan 250 hingga plan 750 berlaku sesuai dengan batasan, untuk plan 1000 hingga plan 2000 berlaku sesuai dengan tagihan. Yang keempat, biaya medical. Biaya medical terdiri dari biaya kunjungan dokter umum dan dokter spesialis per hari maksimal 150 hari per 1 tahun polis. Biaya pembayaran jasa konsultasi atau kunjungan dokter yang dilakukan di rumah sakit selama peserta menjalani rawat inap oleh dokter yang merawat sehari-hari dan tidak melebihi jumlah maksimal penggantian harian dan batas maksimal klaim dari plan yang disediakan untuk peserta dan tidak melebihi 150 hari perawatan untuk satu penyakit atau cedera. Untuk plan 250 hingga plan 750 untuk manfaat kunjungan dokter umum berlaku sesuai dengan batasan. Untuk plan 1000 hingga plan 2000 berlaku sesuai dengan tagihan. Biaya obat-obatan generali akan mengganti biaya-biaya yang sewajarnya yang dikeluarkan oleh rumah sakit
untuk perawatan peserta sepanjang tidak melebihi batas maksimal klaim bagi peserta berdasarkan plan yang diambilnya, yang terdiri atas untuk plan 250 hingga plan 750 untuk manfaat obat-obatan berlaku sesuai dengan batasan. Untuk plan 1000 hingga plan 2000 berlaku sesuai dengan tagihan. Yang kelima, biaya rawat jalan. Biaya perawatan 30 hari sebelum perawatan di rumah sakit. Apabila peserta direkomendasikan oleh dokter yang merawatnya untuk melakukan konsultasi kepada dokter ahli dan selanjutnya diminta untuk menjalani tes laboratorium atau radiologi dan hasil konsultasi, tes lab dan radiologi tersebut menyebabkan peserta dirawat di rumah sakit, maka biaya konsultasi, tes lab dan radiologi tadi akan diganti oleh generalis. Penggantian 90 hari setelah perawatan di rumah sakit. Penggantian atas perawatan lanjutan setelah keluar dari rumah sakit yang dapat diterima dan wajar, maksimal 90 hari setelah dirawat inap dan tidak melebihi batas maksimal klaim bagi peserta berdasarkan plan yang diambilnya. Perawatan lanjutan tersebut harus dilakukan pada rumah sakit yang sama, di mana peserta dirawat inap sebelumnya dan sedapat mungkin dirawat oleh dokter yang sama. Penggantian hanya diberikan atas biaya konsultasi, tes laboratorium, radiologi, dan obat yang sesuai dengan resep dokter. Selain penggantian biaya 30 hari sebelum rawat jalan dan 90 hari sesudah rawat inap, medical plan juga menjamin biaya perawatan gawat darurat 48 jam karena kecelakaan, biaya perawatan kanker, dan biaya cuci darah per ketidakmampuan maksimal 90 hari dan biaya perawatan fisioterapi 60 hari setelah perawatan yang juga disesuaikan dengan plan yang diambil. Di mana total batas maksimal biaya rawat inap rumah sakit tidak melebihi batas yang sudah ditentukan di masing-masing manfaat. Yang keenam, manfaat medical plan lainnya. Medical plan juga mengcover manfaat santunan meninggal karena kecelakaan. Dalam hal peserta mengalami satu kecelakaan dalam masa asuransi yang mengakibatkan peserta meninggal dunia, maka pemegang polis atau penerima manfaat akan menerima santunan sebesar 100% dari jumlah santunan meninggal akibat kecelakaan berdasarkan plan yang diambilnya, dan selanjutnya asuransi menjadi batal. Manfaat tambahan medical lainnya yaitu manfaat tambahan dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh penanggung. Dalam hal tertanggung bepergian keluar kota atau keluar negeri, di mana tertanggung sakit dan harus dirawat di rumah sakit, maka akan diberikan bantuan dengan ruang lingkup sebagai berikut. 1. Manfaat evakuasi medis. 2. Pemulangan medis yang didampingi. 3. Pemantauan kondisi kesehatan. 4. Biaya santunan setelah evakuasi. 5. Layanan obat darurat. 6. Jaminan deposit rumah sakit. 7. Bantuan nasihat medis selama 24 jam di seluruh dunia. 8. Informasi pra-perjalanan. 9. Pemulangan jenazah atau pemakaman setempat. 10. Pengiriman dokter spesialis. 11. Bantuan dana tunai darurat. 12. Bantuan rujukan hukum. 13. Bantuan juru bahasa. 14. Bantuan klaim. 15. Informasi kedutaan atau konsulat. 16. Bantuan kehilangan dokumen. 17. Pengiriman pesan darurat. 18. Transportasi untuk bergabung. 19. Pemulangan anak yang belum mandiri. 20. Pemulangan teman seberjalanan. Dan 21. Bantuan darurat untuk pengaturan perjalanan keluarga. Apabila pada saat tertanggung akan keluar dari rumah sakit, ternyata biaya perawatan rumah sakit yang terjadi lebih besar dari manfaat asuransi yang menjadi hak tertanggung, maka tertanggung wajib membayar secara langsung kelebihan biaya tersebut kepada rumah sakit. Apabila biaya yang terjadi tersebut setelah dihitung ulang oleh penanggung berdasarkan dokumen klaim yang diterima dari rumah sakit ternyata
1. Terdapat kelebihan bayar oleh penanggung, maka pemegang polis diwajibkan untuk membayar kelebihan biaya tersebut kepada penanggung secara sekaligus sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh penanggung. 2. Terdapat kurang bayar oleh penanggung, maka penanggung akan membayarkan kekurangan tersebut kepada pemegang polis secara sekaligus. Berikut ini adalah kelebihan excess claim untuk plan 250, 500, dan 750. Jika terdapat upgrade kelas kamar perawatan, akan diberlakukan excess claim untuk kamar dan manfaat lain akan diberikan mengikuti plan awal. Contoh, seorang tertanggung memiliki medical plan dengan plan 500. Ketika masuk rumah sakit, upgrade kelas ke kamar perawatan 750. Total klaim yang masuk dalam perawatan adalah Rp15.750.000. Room and board batas Rp500.000. Aktualnya Rp750.000, yang dijamin Rp500.000, maka kelebihan ekses yang harus dibayarkan adalah Rp250.000. Untuk obat-obatan, batas Rp5 juta. Aktualnya Rp8,5 juta, yang dijamin adalah Rp5 juta, maka excess claim yang harus dibayar adalah Rp3.500.000. Untuk pembedahan, batas Rp8 juta, aktualnya Rp6 juta, yang dijamin Rp6 juta, maka dalam hal ini nasabah tidak perlu membayar excess claim. Untuk klaim yang dijamin di sini adalah Rp11.500.000. Jadi dalam hal ini kelebihan yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah Rp3.750.000. Untuk kelebihan klaim plan 1.000, 1.500, dan 2.000. Jika terdapat upgrade kelas kamar perawatan, akan diberlakukan proses prorate dari total klaim. Untuk klaim yang dijamin, sebagai contoh, tertanggung mengambil manfaat Rp1 juta, tetapi aktualnya adalah kamar yang Rp1,5 juta dengan total manfaat sebesar Rp20 juta. Untuk itu klaim yang dijamin adalah Rp13.333.000. Karena ada kelebihan, dalam hal ini nasabah harus membayar excess claim sebesar Rp20 juta dikurangin Rp13.333.000 sama dengan Rp6.666.000. Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku medical plan. 1. Bila medical plan berlaku di luar negeri, maka akan menggunakan cara reimburse. 2. Apabila nasabah berobat di luar negeri, maka untuk plan 1000, plan 1500, dan plan 2000 akan berlaku manfaat sebagai berikut. A. Berlaku ketentuan exchange untuk semua negara di Asia, kecuali Singapura, Jepang, Korea, dan Taiwan berlaku sesuai dengan batasan. B. Untuk negara lain berlaku ketentuan inner limit. Berikut ini adalah tabel manfaat untuk medical plan bila dirawat inap di luar negeri. Berikut ini adalah pengecualian-pengecualian yang berlaku di dalam medical plan.